Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Kastana Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Qiyamul Lail, bangun malam untuk sholat tahajud dan zikir kepada Allah, juga merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum umat Muhammad SAW. Di saat fajar dakwah Islam mulai menyingsing, Qiyamul Lail, bangun malam adalah penyejuk dan penyegar jiwa. Orang Islam yang pada masa itu terus-menerus dihempas oleh gelombang penderitaan dan penindasan. Kala itu Qiyamul Lail atau bangun malam menjadi wahana tempat mukmin berlabuh yang wajib mereka arungi untuk menambatkan segenap kepedihan yang menghimpit jiwa mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya menghabiskan malam-malam mereka dengan Qiyamul Lail, sholat malam dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga kaki mereka membengkak dan kulit-kulit mereka pun menguning. Namun tidak dihiraukan karena Qiyamul Lail memiliki kekuatan yang sungguh mengagumkan dalam mengarungi atmosfer kehidupan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian menunaikan Qiyamul Lail, karena Qiyamul Lail adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian yang bisa mendekatkan kalian pada Rabb kalian, pelebur kesalahan, penghalang dari dosa, dan pengikis penyakit dari tubuh." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Melalui ayat Allah dalam surah Al-Muzammil, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan adanya satu jalan bagi nabinya, maka diserunya sang nabi agar melakukan Qiyamul Lail dan menghabiskan waktunya untuk memperbanyak sholat, munazat, zikir dan tilawah Al-Quran. Malam adalah waktu yang paling cocok untuk membersihkan jiwa dan memperlembut kalbu, karena itu ibadah di dalamnya lebih bermakna dan lebih berkesan daripada waktu-waktu yang lain. Berbagai kesan telah disampaikan bagi penikmat Qiyamul Lail, bangun malam untuk tahajud, yang bagi orang awam terkadang mungkin terdengar aneh. Simak misalnya kesan seorang ulama. Di dunia ini tiada waktu yang menyerupai kenikmatan para penghuni surga, kecuali kenikmatan yang didapat oleh orang-orang yang hatinya terbujuk oleh malam karena nikmat dan manisnya bermunajat. Kesan ini pula yang disampaikan ulama besar Fudail bin Iyad. Ia menuturkan, "Bila matahari terbenam, aku senang dengan kegelapan, karena aku dapat berkhalwat, bersunyi diri dengan Rabbku. Namun bila matahari merekah, aku begitu sedih karena banyak orang-orang masuk menemuiku." Lain halnya kesan Abu Sulaiman yang bertutur, "Ahlal Lail, orang yang selalu berjaga pada malam hari dengan Qiyamul Lail, lebih nikmat di saat malam mereka ketimbang orang yang menganggur dan pesta pora dalam permainan mereka." Bahkan Abu Sulaiman kemudian berkomentar yang tampak ganjil, tapi menunjukkan akan perhatian luar biasa terhadap Qiyamul Lail, bangun malam. Aku sampai mengatakan, bila bukan karena malam, aku tidak suka untuk tinggal di dunia. Lihatlah bagaimana para ahli ibadah itu menyambut malam. Betapa besar penyesalannya jika sampai waktu istimewa ini terlewatkan. Ia menuturkan, "Suatu malam aku tertidur nyenyak sekali dan tidak bisa bangun untuk mengerjakan sholat tahajud. Dalam tidur aku bermimpi melihat seorang gadis amat cantik yang belum pernah aku lihat selama hidupku. Dia menebarkan wangi harum yang belum pernah aku cium baunya. Dia menyodorkan selembar kertas kepadaku yang di dalamnya terdapat tulisan, 'Kamu telah tertidur dengan sangat nyenyak sehingga kamu lupa terhadap balkon-balkon tinggi yang ada di surga yang mesti kamu tempati selamanya tanpa ada rasa takut akan kematian. Bangunlah, lebih baik kamu membaca Al-Quran dan sholat tahajud dibandingkan tidur.' Sejak itu setiap kali aku merasa mengantuk, kata-kata tersebut hadir dalam pikiranku dan mengusir rasa kantuk." Ali bin Husain Zainal Abidin dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai malam karena keutamaan yang luar biasa pada malam hari. Maka saat di malam hari dan fajar mulai mendekat, ia beranjak dan berwudu, lalu mendatangi pembaringannya seraya mengatakan pada sang waktu, "Alangkah indahnya kamu, alangkah hangatnya kamu, dan alangkah menyenangkannya kamu. Tapi di surga ada yang lebih baik, lebih menyenangkan, dan lebih hangat daripada kamu."
Demi Allah, aku tidak akan tidur sampai fajar. Apabila fajar terbit, terlihatlah dari roman wajahnya seberkas cahaya obor yang terang. Orang-orang bertanya kepada Hasan al-Basri, mengapa orang-orang yang gemar sholat malam hari, wajahnya terlihat seakan-akan ada cahaya? Hasan al-Basri menjawab, karena mereka menyendiri berdua-duaan dengan Allah, maka Allah memakaikan kepada mereka sebagian dari cahayanya. Penaklukan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, tak lepas dari peran serta Qiyamul Lail, bangun malam untuk beribadah. Sang penakluk Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang pemimpin yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik pemimpin, ternyata memiliki kebiasaan yang tak pernah meninggalkan sholat malam. Sejak kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih dididik oleh seorang ulama terbaik pada zamannya, sehingga beliau tumbuh sebagai seorang yang mempunyai kepribadian yang unggul. Al-Fatih menjadi sultan menggantikan ayahnya pada usia 19 tahun. Sifatnya tenang, berani, sabar menanggung penderitaan, tegas dalam membuat keputusan, dan mempunyai kemampuan mengontrol diri yang luar biasa. Kemampuannya dalam memimpin dan mengatur pemerintahan sangat menonjol. Jiwanya sangat tegas bila berhadapan dengan musuh dan lembut bila berhadapan dengan rakyatnya. Menariknya, Sultan Muhammad Al-Fatih memiliki kebiasaan di malam hari berkeliling memeriksa keadaan tim dan rakyatnya untuk memastikan mereka bangun dan beribadah malam. Maka tak heran jika sejarah mencatat Sultan Muhammad Al-Fatih yang baru berusia 21 tahun telah berhasil menaklukkan Konstantinopel, kota tertangguh di dunia pada masa itu yang tak pernah bisa ditaklukkan oleh para penguasa muslim sepanjang masa. Kota Konstantinopel yang kini kita kenal dengan kota Istanbul, Turki pun takluk. Ketika tiba waktu menjelang sholat Jumat pertama di Konstantinopel, timbul pertanyaan siapa yang layak menjadi imam. Lalu Sultan Muhammad Al-Fatih meminta seluruh rakyatnya bangun berdiri dan berkata, siapa di antara kalian yang sejak baliknya sampai saat ini pernah meninggalkan sholat fardu, silakan duduk. Tidak ada seorang pun yang duduk. Ini berarti tidak ada seorang pun di antara mereka yang sejak baliknya sampai saat itu pernah meninggalkan sholat fardu. Al-Fatih bertanya lagi, siapa di antara kalian yang sejak baliknya sampai saat ini pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib, silakan duduk. Lalu sebagian masih tetap berdiri dan sebagian duduk. Sultan kembali bertanya, siapa di antara kalian yang sejak baliknya sampai saat ini pernah meninggalkan sholat tahajud, silakan duduk. Pada saat itu seluruh rakyatnya duduk, kecuali Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri. Ternyata dialah satu-satunya orang yang tak pernah ketinggalan sholat malam sejak dirinya akil balik. Inilah rahasia ketika kota Konstantinopel, kota terkuat di dunia, tak pernah bisa ditembus dan ditaklukkan oleh para penguasa muslimin sepanjang masa, bahkan oleh para sahabat Nabi SAW. Inilah kekuatan dan kedahsyatan Qiyamul Lail, ibadah di malam hari, khususnya di sepertiga malam terakhir. Pada waktu sepertiga malam terakhir itu, ada saat yang sangat mustajab untuk bermunajat, berdoa dan memohon ampunan Allah. Nabi SAW bersabda, Tuhan kita yang maha suci dan maha tinggi akan turun pada setiap malam ke langit dunia terendah. Ketika malam tinggal sepertiganya, seraya menyeru, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku perkenankan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri, dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku perkenankan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri, dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.